Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita dapat membuat video pada babak kedua penyisihan. Salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Holid Mubarak. Dan saya Davin Afino Jagoanono. Kami dari tim Telkom Jaya dari Sekolah SMK Telkom Sandi Putra Jakarta. Di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan protokol routing. Yang kita gunakan adalah Dynamic Routing OSPF atau Open Short Path First, yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat jaringan komputer yang berbeda ruangan lab agar bisa saling berhubungan dan saling mengirimkan data. Aduh, ini gimana ya? Padahal semua IP-nya udah keisi di semua PC, tapi masih juga belum bisa terhubung satu sama lain. Nah, kalian pernah nggak sih ngalamin kayak gitu, dimana kalian udah masang IP di setiap perangkat jaringan komputernya, tapi belum bisa saling berhubungan tuh? Itu dikarenakan kalian belum mengkonfigurasi yang namanya routing. Routing berguna untuk menghubungkan beberapa perangkat jaringan komputer yang berbeda IP agar bisa saling berkomunikasi dan meneruskan data. Untuk lebih lengkapnya, selamat menyaksikan video kami. Oke, di sini merupakan topologi yang kami gunakan sebagai berikut. Jadi kami itu diminta untuk membuat sebuah implementasi rancangan jaringan di sebuah sekolah SMK Telkom Jakarta. Nah, kami di sini diminta untuk membuat 3 lab yang berbeda agar dapat terhubung dan meneruskan data. Di sini ada lab yang pertama. Yang lab pertama ini ada lab Jarkom. Untuk contoh, kita menggunakan 3 PC. Lalu yang kedua ada lab RPL. Untuk contoh juga kita menggunakan 3 PC, dan terakhir ada lab bahasa. Untuk contoh kita menggunakan 1 printer dan 1 PC. Lalu lanjut kita menentukan IP. Jadi di sini kami sudah nentuin IP yang ingin kita gunakan. Yang pertama itu untuk router 1, router 2 dan router 3. Kami telah menentukan IP yang ingin kita gunakan. Untuk router 1 yang terhubung ke lab Jarkom, interface yang kami gunakan adalah Gigabyte 0/2 dengan IP 192.168.10.0/24. Lalu untuk router 1 yang terhubung ke router 2 dengan interface Gigabyte 0/0, kami menggunakan IP 10.10.20.0/30. Lalu untuk router 1 yang terhubung ke router 3, kami menggunakan interface Gigabyte 0/1 dengan IP 10.10.10.0/30. Lalu untuk router 2 yang terhubung ke lab bahasa, kami menggunakan interface Gigabyte 0/2 dengan IP 192.168.30.0/24. Untuk router 2 yang terhubung ke router 3, kami menggunakan interface Gigabyte 0/1 dengan IP 10.10.30.0/30. Dan yang terakhir, kami menggunakan router 3 yang terhubung ke lab RPL. Kami menggunakan interface Gigabyte 0/2 dengan IP 192.168.20.0/24. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan mengenai routing OSPF. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang routing OSPF. Routing OSPF adalah Dynamic Routing. OSPF itu kepanjangannya adalah Open Shortest Path First. OSPF bekerja dengan cara menentukan jalur terbaik dari sumber ke tujuan. Jadi pertama-tama router jika ingin melakukan OSPF, misalnya di sini router 1 akan mengirimkan hello message secara multicast melewati IP 224.0.0.5. Jadi dia router 1 akan mengirimkan multicast ke router-router lain, ke router 2 dan ke router 3. Nanti setelah mereka saling mengirim hello message melewati IP multicast tadi, mereka akan jadi saling berhubungan. Setelah itu, nanti setiap router akan menentukan yang namanya router ID. Router ID itu bisa ditentukan manual saat config CLI atau GUI di routernya, atau biasa router akan memilih router ID berdasarkan IP loopback atau IP tertingginya. Jadi prioritas dia itu untuk menentukan router ID yang pertama setting secara manual, yang kedua loopback,
dan ketiga adalah IP yang paling tinggi. Selanjutnya, jika setiap router sudah terhubung dan sudah memiliki router ID, setiap router akan mengirim yang namanya LSA. LSA berisi tentang informasi apa aja yang dimiliki oleh dia. Contohnya router 1 mengirim LSA ke router 2. Router 1 akan memberikan informasi bahwa dia terhubung ke IP 192.168.10.0/24 yang menuju ke lab Jarkom dan IP 10.10.10.0/30 yang menuju ke router 3. Nanti dia akan mengirim ke router 2. Begitu juga router 3 yang akan mengirim LSA mengenai informasi yang dimiliki ke router 2 dan ke router 1. Nah, selanjutnya jika semua router sudah bertukar LSA, nanti mereka akan membuat yang namanya LSDB atau Link State Database. Link State Database itu kayak petanya untuk routing OSPF. Jadi nanti router 1 memiliki peta. Jika dia pengen ngirim pesan ke 192.168.30.0/24, dia akan melewati ke router 2 dengan IP 10.10.20.0/30 atau bisa juga mengirimi lewat IP 10.10.10.0/30 lewat router 3. Begitu juga dengan router lain, mereka memiliki LSDB atau Link State Database yang sama. Jadi mereka punya peta sama semua. Dia jadi bisa menentukan kalau misalnya mau ngirim IP ini lewat mana. Dan selanjutnya routing OSPF itu menentukan jaraknya melewati yang namanya itu COS. COS adalah cara menentukan jalur mana yang lebih cepat untuk dilewati. Jadi OSPF itu punya COS defaultnya itu 100. Nah, misalnya contohnya di sini kan dia pakai gigabit Ethernet. Gigabit Ethernet itu bandwidthnya itu nilainya 1000 Mbps. Jadi 100 Mbps dibagi 1000 Mbps hasilnya kan 0,1. Tetapi routing OSPF tidak mengenal 0,1. Jadi nanti akan dicatatnya tetap 1 COS. Nah, contohnya misalnya dia pakai interface-nya itu cuman Ethernet biasa, itu nilainya cuma 10. Jadi COS-nya itu 100 dibagi 10 sama dengan 10 COS. Jadi nanti otomatis dia akan mencari jalur tercepat dengan COS yang paling rendah adalah jalur tercepat. Jadi dia akan menentukan lewat interface gigabit Ethernet. Nah, mungkin untuk lebih lengkapnya saya akan menjelaskan di aplikasi simulasi Cisco Packet Tracer. Oke, di sini merupakan topologi yang tim kami sudah buat. Lalu di sini kita akan men-setting IP address untuk semua jalur interface yang terhubung ke lab masing-masing. Kami sebelumnya sudah menentukan IP yang sudah ingin kami pakai. Jadi kami di sini langsung mengkonfigurasi IP-nya. Nah, saya pertama-tama ingin mengkonfigurasi router 1. Masuk ke router 1, modenya CLI, lalu klik enter sekali, ketik enable untuk mengaktifkan router hashtag. Kalau sudah masuk router hashtag, kalian bisa langsung ketik configure terminal atau disingkat conft. Fungsinya conft ini adalah untuk masuk ke mode konfigurasi global pada perangkat jaringan Cisco seperti router maupun switch. Setelah masuk ke router config, kalian harus masuk ke interface yang ingin dimasukkan IP. Di sini saya akan masukkan IP untuk interface yang mengarah ke Jarkom, berarti GIG 0/2. Setelah itu masukkan IP kalian masing-masing. Karena di sini kami memakai IP 192.168.10.1. Untuk subnet masknya kalian bisa lihat dari traffic yang kalian gunakan. Karena kami menggunakan traffic 24, maka subnet masknya 255.255.255.0. Enter, no SH. Selanjutnya kalian keluar dulu ke interface yang sebelumnya dengan ketik X atau exit. Setelah keluar baru kalian masukin interface selanjutnya. Oke, di sini saya akan konfigurasi router 1 menuju router 2. Router 1 dan router 2 menggunakan GIG 0/0. Enter, lalu masukkan IP address yang menuju ke router 2.
Nah, di sini kami menggunakan traffic 30, maka subnet masknya titik 252. Udah, kalian enter, lalu no SH. Nah, setelah ini kalian keluar lagi dengan ketik exit atau EX, lalu masuk ke interface berikutnya. Selanjutnya saya akan mengkonfigurasi IP address yang menuju ke router 3, yaitu GIG 01 dengan IP 10.10.10.0/30. Masukkan IP. Nah, 252 karena kita pakai traffic 30, maka subnet masknya 252. Enter, no SH. Nah, jika sudah semua, maka lanjut ke router berikutnya. Router 2 dan router 3 konfigurasinya sama seperti router 1. Yang berbeda hanyalah interface dan juga IP yang sudah ditentukan ke lab masing-masing. Saya akan mengkonfigurasi di router 2. Masukkan IP address di masing-masing PC yang ada di lab. Oke, ini adalah IP. Tadi kan IP kan 192.168.10.0. Di sini kita tidak boleh memakai angka 1 karena 10.1 itu merupakan gateway yang dipakai router untuk terhubung ke klien atau ke lab masing-masing. Berarti di sini boleh titik 2 dan seterusnya. Gateway-nya yang tadi dimasukkan ke router sudah. Nah, semuanya di lab RPL. Lanjut, lab RPL ini menggunakan IP 20.0. Berarti sama seperti tadi tidak boleh menggunakan titik 1 karena titik 1 itu merupakan IP gateway jalur untuk menuju RPL. Boleh memakai selain titik 1 karena itu merupakan gateway. 20.1. Terakhir adalah lab bahasa. Sama, dia juga tidak boleh menggunakan IP titik 1 karena merupakan IP gateway menuju ke lab 30.1. Sekian untuk IP, langsung teman saya akan menjelaskan tentang OSP. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengkonfigurasi routing OSPF-nya. Jadi yang pertama kita ke router 1 dulu. Sini. Jadi di sini kita akan masuk ke mode OSPF-nya yaitu router OSPF 1. Di sini satu itu previous ID, kalian bisa masukin berapa aja, di sini bebas. Ini contoh saya masuk satu aja. Terus kita masukin router ID-nya sesuai yang tadi saya udah ngomong. Router ID itu sebagai tanda pengenal setiap router ketika sedang menjalankan OSPF-nya. Jadi router ID saya masukin manual aja satu kan, sekarang ini router 1. Jadi saya masukin satu-satu aja. Nah, terus kita isi IP atau networknya yang berhubungan. Nah, jadi kan router 1 ini kan ada IP-nya kan 192.168.10.024 sama 10.10.20.0/30 sama 10.10.10.0/30. Jadi kita masukin di sini 192.168.10.0. Nah, terus ini kita masukin namanya tuh bukan subnet mask tapi wildcard. Itu kebalikannya dari subnet mask. Jadi kan subnet masknya 124 kan 255.255.255.0. Nah, di sini kita balik jadi 000.255. Jadi kan itu kan dari biner. Jadi yang satu dijadiin 0, 0 dijadiin 1. Terus kita kan karena single area, jadi kita makainya tuh area 0 aja. Jadi semua ini kita bikin area 0.
kita enter. Nah, terus kita masukin juga yang lain, IP yang lain di sini 10.10.10.0. Sini walkernya perhatikan, tadi kan 30 kan 255 255 255 252. Jadi kalau dibalik jadi 0.0.0.0.3. areanya juga sama, area 0. Begitu juga yang lain di sini. Langsung saja saya pakai panah atas buat ngecek cintak yang baru saya masukin. Nah, ini sudah terdaftar semua. Kita ke router 2 terlebih dahulu, kita exit dulu, kita masuk ke OSPF nya, router OSPF 1 sama previous ID nya. Terus kita bikin router ID. Nah, router ID nya di sini 222 aja kan, ini kan router 2. Terus kita masukin networknya, kita daftarkan network 92.168 sini 30 titik 0. Ini kita masukin wildcardnya, kembalikan dari sub netmas 55, areanya juga sama, area 0, enter. Nah, terus kita masukin juga yang lain yang hubungan. Ini ada 10.10.20.0 wildcardnya 0.0.252, areanya bukan 052, maksudnya 3, area 0. Terus yang ke router 3 ini 30, sini 30, enter. Ini router 3, kita keluar dulu, masuk ke router OSPF 1, masukin router ID nya. Ini kan di router 3, jadi kita masukin router ID nya 3 aja. Terus kita daftarin network 192.168.20 ya, ini 20 0. Kita masukin wildcardnya 256 0 titik 0 titik 255. Daftarin IP yang ke 1 dan router 2 10.10.10.0.0.0.3, area 0, enter. Terus kita daftarin juga network yang ke router 2. Ini tandanya kalau misalnya routernya udah saling berhubungan ya. Ini baru muncul tadi. Masukin lagi tadi yang ke router 2, network 10.10.30 ke 0 0.0.0.0 3, areanya juga area 0. Nah, ini semuanya sudah saling terhubung. Cara ngetesnya kita bisa ping dari sini ke sini. Makanya ya, kita ping ini kan IP nya berapa nih, 30.3 ya. Kita ping dari sini, mentok, kita ping 192.168.30.3 ya. Nah, ini timeout pertama karena router masih menentukan rute terbaiknya. Sekian video penjelasan dari kami mengenai routing OSPF single area. Kami dari tim Telkom Jaya izin pamit undur diri. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.